Pemirsa, ribuan pemudik dari arah Jakarta hari ini mulai tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Berdasarkan data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah arus mudik kedatangan di stasiun Daop 6 perharinya telah mencapai 17.000 penumpang. Ribuan pemudik asal Jakarta mulai tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Para pemudik tersebut menggunakan kereta api Progo dan kereta api Bogowonto, relasi stasiun Pasar Senen Jakarta ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Untuk kereta api Progo, jumlah pemudik yang tiba berjumlah 840 penumpang, sedangkan kereta api Bogowonto mengangkut 484 pemudik dari Jakarta. Sementara itu, selain arus mudik kedatangan, stasiun Lempuyangan Yogyakarta juga terus dipadati arus mudik keberangkatan dari Yogyakarta menuju ke kampung halaman masing-masing. Rata-rata pemudik ini masih didominasi kalangan mahasiswa yang akan pulang kampung atau mudik ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah pemudik mengaku memilih transportasi moda kereta api karena memiliki ketepatan waktu dibanding transportasi lain. Dari kemacetan dan jalannya udah sampai rumah. Ini mudik lebih awal karena kuliah udah libur atau kerja udah libur? Udah libur. Udah libur ya. Rencana berapa hari mudik rencana? Sampai tanggal 1. Kalau bagi saya sih kereta api lebih mudah, ya, pelayanannya juga oke banget, dan bebas dari macet sih kalau saya, Mas. Data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah penumpang kereta api yang naik selama masa angkutan lebaran perharinya mencapai sekitar 17.000 penumpang. Puncak arus mudik lebaran moda transportasi kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada H-2 lebaran. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hari ini jumlah penumpang keberangkatan kapal dari Pelabuhan Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melonjak tajam. 3.637 penumpang terpantau padati Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Sebanyak 3.637 pemudik pada Senin 17 April 2023 memadati Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Para pemudik ini berangkat dari Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KM Labobar pada puncak arus mudik 2023. Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan PT Pelni Cabang Balikpapan, Chandra Nugraha mengatakan, jumlah penumpang yang diangkut menggunakan KM Labobar mencapai 98% dari kapasitas maksimum. Hari ini berapa jumlah penumpang yang mudik ke Surabaya? 3.600-an. Itu udah termasuk dengan dispensasi yang diberikan lagi? Sudah. Okupansinya 98% dari kapasitas. Sampai saat ini masih tertampung semua nggak? Tertampung. Semakin banyaknya jumlah penumpang membuat pemudik kesulitan mendapatkan tiket kapal. Bahkan penumpang harus rela menginap demi mendapatkan tiket keberangkatan. Oh, ternyata kehabisan tiket, Pak, ya? Udah sempat ke sini berarti kemarin, Pak? Ya sempat sejak tanggal 14. Dari tanggal 14 ke sini? 14 tidur di pelabuhan itu. Oh, sejak tanggal 14, Pak? Iya. Berenam itu, Pak, ya? Iya. Baru dapat tiket ini? Ya hari ini. Sehari sebelumnya 2.000 penumpang juga telah meninggalkan Pelabuhan Semayang menggunakan KM Lambelu dengan tujuan Parepare. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, pemudik yang akan meninggalkan Pulau Jawa mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Antrian kendaraan yang akan masuki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terpantau masih cukup kondusif. Hal itu karena adanya kebijakan baru, pemudik motor tidak lagi menyeberang melalui Pelabuhan Merak, melainkan melalui Pelabuhan Ciwandan. Pemudik juga diimbau untuk membeli tiket secara online pada atau melalui aplikasi milik PT ASDP. Sementara itu, puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada 3 hari jelang Lebaran atau 19 Maret mendatang. Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana suasana arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten bersama Ahmad Murhalin di sana. Ya, Murhalin, bagaimana situasi arus mudik di Pelabuhan Merak saat ini?
Baik, selamat sore Uci dan juga pemirsa. Ini 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi serta situasi di Pelabuhan Merak Banten ini terpantau masih kondusif, namun juga terlihat antrian dari beberapa kendaraan pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik menyeberangi Pelabuhan Bakauheni Lampung, maksud kami, serta ke Pulau Sumatera. Sejak pagi hingga dengan sore hari ini terlihat antrian kendaraan, salah satunya di pintu masuk dermaga eksekutif tempat saya melakukan perlaporan saat ini. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, antrian ini terjadi biasanya di jam-jam tertentu seperti di jam 9 pagi, lalu di waktu sore hari mendekati waktu berbuka puasa, lalu pada waktu dini hari. Pihak ASDP mencatat sejak dimulainya masa angkutan lebaran per tanggal 12 April sampai dengan tanggal 17 ini sudah ada 26.000 kendaraan mobil pribadi dan bus antar provinsi dan sebanyak 130 penumpang, sebanyak 130.000 penumpang maksud kami yang masuk dan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak Banten. Untuk hari ini pihak ASDP telah menyediakan sebanyak 37 kapal untuk mengangkut kendaraan pemudik, di mana perjalanan atau penyeberangan dilakukan setiap 1 hingga 2 jam sekali. Untuk puncak kepadatan arus mudik ini sendiri, pihak ASDP memprediksi antrian atau kepadatan kendaraan akan terjadi pada tanggal 19 April nanti. Untuk itu, guna mengurai kepadatan terjadinya kepadatan penumpukan kendaraan di jalan-jalan utama yang menuju Pelabuhan Merak Banten ini sendiri, pihak ASDP melakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system yang dilakukan di sepanjang ruas tol Tangerang Merak, di mana nantinya kendaraan difokuskan di kantong-kantong parkir yang telah disediakan di beberapa titik di pintu masuk ke dermaga-dermaga, sambil di mana bagi para pemudik ini juga sambil menunggu waktu keberangkatan kapal mereka. Selain itu, pihak ASDP Merak memberlakukan aturan baru pada tahun ini, di mana untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor serta kendaraan-kendaraan truk pengangkut logistik ini sudah dilarang melakukan penyeberangan melewati Pelabuhan Merak Banten ini, di mana untuk kedua jenis kendaraan tersebut akan dialihkan penyeberangan melalui jalur penyeberangan baru, yakni Pelabuhan Ciwandan, di mana memang Pelabuhan Ciwandan ini telah diresmikan pada tahun ini dan sudah mulai beroperasi sejak tanggal 15 kemarin, di mana Pelabuhan Ciwandan ini sendiri juga memang dikhususkan bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor, lalu truk-truk pengangkut barang-barang logistik untuk melakukan perjalanan mudik ke Pelabuhan Bakauheni Lampung serta ke Pulau Sumatera. Uci dan juga pemirsa, kami mengingatkan bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini agar mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, terlebih yang paling penting ialah tiket, di mana tiket ini perlu disiapkan minimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket ini bisa dibeli secara online melalui aplikasi Veriji, mengingat sudah tidak adanya penjualan tiket secara langsung di Pelabuhan Bakauheni Lampung, maksud kami Pelabuhan Merak Banten serta di Pelabuhan Ciwandan. Demikian laporan dari kami, kembali ke Uci di studio. Baik, terima kasih Ahmad Murhalin atas informasinya langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Pemirsa, kita menuju ke kawasan Monas, di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit memimpin langsung apel Ketupat 2023. Mungkin tidak mengikuti aturan main dari pihak kepolisian sendiri. Mungkin ini saja kita minta penjelasan dari Pak Kapolri untuk mengingatkan kembali masyarakat yang mau ke sana. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Izin Pak. Oke. Izin Pak, saya Tio dari Kompas, mau tanya mungkin ke Pak Menhub ya nanti, dari diskon 2 hari ini apakah ada hasil yang signifikan gitu Pak untuk mengurai pemudik, dan apakah puncak itu tetap akan di 18 dan 21 sampai 21 gitu Pak. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, langsung kita jawab aja. Baik, jadi terkait dengan jalur baik tol maupun jalur non tol yang biasa disebut dengan arteri, khususnya yang di daerah-daerah wilayah rawan, kita telah menurunkan tim untuk
melaksanakan pengamanan dan pengawalan. Jadi wilayah-wilayah yang memang potensi terjadi tindak pidana, bajing loncat, penodongan dan sebagainya, kita telah siapkan Satgas Pengamanan nanti gabungan dari Brimob, Reserse, TNI untuk melakukan penyisiran. Demikian juga ada pos pelayanan yang kita siapkan sehingga terhadap masyarakat yang mungkin mendapatkan informasi atau mengalami gangguan, silahkan melapor ke pos-pos tersebut. Nanti kita akan tindak lanjuti sehingga kemudian kita pastikan bahwa harapan kita seluruh wilayah yang dilewati, apakah itu di jalur tol, utamanya non-tol, ini betul-betul bisa kita jaga dan kita kawal dengan baik. Utamanya kita tentunya mengharapkan bahwa masyarakat pemudik menggunakan jalur-jalur yang memang sudah dipersiapkan sehingga kemudian tidak kemudian menjadi tersesat dan nanti malah semakin memperpanjang rute perjalanan. Jadi jalur tol sudah disiapkan, jalur non-tol arteri sudah disiapkan. Di situ ada pos-pos pelayanan yang nanti akan menginformasikan sosialisasi terkait dengan informasi jalur yang ada, dan apabila ada masyarakat yang mungkin pengen mengambil jalur lain, lebih baik turun dan menanyakan kepada petugas supaya tidak tersesat. Saya kira hal-hal tersebut bisa dilakukan dan saya minta untuk seluruh petugas di lapangan memberikan pelayanan terkait dengan apabila ada hal-hal tersebut dan ditanyakan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Sebenarnya manajemen waktu dan diskon ini saya mendapat dukungan dari Kapolri karena semula 2 hari menjadi 4 hari, bahkan karena Pak Presiden menegaskan pada kami agar hati-hati, maka kita pun mengarahkan beberapa operator memberikan diskon dan cukup efektif. Ini dilihat dari beberapa hal. Satu, di udara, tingkat okupasi dari para penumpang dibandingkan dengan tahun lalu itu naik lebih tinggi dari pertumbuhan dari aircraft sendiri. Yang kedua, pergerakan di penyeberangan. Jadi semalam itu puncak, ya saya berkoordinasi dengan Dirjen Darat juga dengan Polri dan terima kasih Kapolda Banten yang secara sigap melaksanakan itu. Tetapi memang puncak belum berakhir. Mulai nanti malam itu puncak, Kapolri dan Kakor Lantas akan melakukan suatu manajemen rekayasa lalu lintas. Sudah berkurang, tetapi masih ada 4 hari lagi kita lakukan. Harapannya para pemudik mendengarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Polri. Karena rekomendasi itu memberikan suatu jalan yang baik, tetapi saya juga sudah koordinasi dengan Kakor Lantas, diskresi ada di polisi, bahwa nanti kontraflow menjadi one way atau one way menjadi kontraflow, kewenangan Kakor Lantas di bawah Kapolri untuk menetapkan itu. Oleh karenanya silahkan mudik, tapi dengan hati-hati, utamakan keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Pemirsa, kurang dari sepekan jelang Lebaran, jumlah pemudik di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan terus meningkat. Mayoritas pemudik merupakan mahasiswa yang memilih mudik jalur laut karena lebih hemat. Kurang dari sepekan Idul Fitri, pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sejak Minggu sore hingga malam hari terus memadati terminal keberangkatan. Antrean panjang bahkan tak terhindarkan saat proses pelayanan dibuka di dalam terminal keberangkatan. Sejumlah pemudik rela berdesakan demi naik lebih awal di atas kapal Pelni yang akan mengantarkan ke kampung halaman masing-masing. Setidaknya terdapat 3.000 lebih pemudik yang berangkat dan tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Ribuan pemudik ini memilih mudik menggunakan kapal laut lantaran biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan menggunakan pesawat udara.
Apalagi mayoritas pemudik adalah pelajar dan mahasiswa. Pakai kapal laut. Lebih murah. Lebih murah? Iya. Belinya berapa? 250, ada juga yang 225 beda-beda sih. Berangkatnya berapa orang? Banyak, rame. Satu kampung. Kan satu desa, iya. Satu desa? Iya. Berapa? Puncak arus mudik itu ke arah bau-bau Dugu itu kemarin. Kemungkinan akan ada puncaknya lagi di tanggal 19 atau 20 itu dengan KM Sinabung ke arah Surabaya. Puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar sendiri akan diprediksi akan terjadi pada 3 hari jelang Lebaran hingga 1 hari jelang Idul Fitri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka larang aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Solo untuk mudik menggunakan mobil dinas. Gibran tak segan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang nekat. Pelarangan tertuang di surat edaran yang ditujukan untuk aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Solo yang atur larangan penggunaan mobil dinas selama libur Lebaran. Larangan agar ASN tidak seenaknya pakai mobil dinas untuk kegiatan pribadi. Saat cuti bersama pada 19 April 2023, seluruh mobil dinas wajib dikandangkan di lokasi parkir yang sudah disediakan. SE pengandangan mobil dinas sudah mana? Seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada AC-nya? Wes disiapin AC-nya. Terus kamu. Sanksinya apa Mas? Sanksi kalau ini? Yo engko nek ono sing mudik nganggo mobil dinas lapor. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Sulawesi Tengah melaksanakan proses asesmen bakal calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sigi. Sejumlah tokoh masyarakat yang mengikuti proses pemilu ini optimis bisa menjadi anggota legislatif melalui Partai Perindo. Sejumlah bakal calon anggota legislatif dari Kabupaten Sigi mengikuti proses asesmen yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah. Bacalek berasal dari berbagai kalangan seperti mantan pejabat daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat. Bergabungnya sejumlah tokoh ini menambah kekuatan partai untuk menang pada pemilu 2024 mendatang. Karena Partai Perindo ini saya melihat konsistensinya di dalam menjalankan program politiknya membantu masyarakat dengan jargon mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan berbagai program, terutama di bidang UMKM. Saya memilih bahwa Partai Perindo ini partai yang baik. Sementara itu di Donggala, Partai Perindo kembali menggelar turnamen sepak bola bertajuk Liga Ramadan di Kecamatan Wani. Saya berharap dengan adanya orang yang pemain, bukan hanya hobi, ini duduk terpilih supaya benar-benar dia urus bola. Jangan hanya menitip suara anak bola, begitu duduk di DPR tidak diperhatikan anak bola ini. Kita mau menunjukkan bahwa umat Islam ini produktif, Pak. Puasa saja jangankan hanya bergerak normal, main bola dengan mengeluarkan energi fisik luar biasa pun dilakukan. Selain menjadi ajang silaturahmi para pecinta bola, Liga Ramadan ini juga melatih anak muda untuk bekerja sama secara tim. Dari Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.